Ketika kita berdoa, berarti kita menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, berarti kita sudah menyiapkan hati kita dengan tulus, bergaul erat dengan Tuhan Yesus. Dan ketika kita sudah melakukan hal-hal demikian, maka pasti Tuhan akan hadir dan sangat dekat dengan kita. Maka pasti bahwa kita dapat merasakan Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Hati kita pasti penuh dengan terang dan kita bisa merasakan betapa indahnya bersekutu dengan Tuhan. Hal itulah yang dilakukan oleh Daniel, seorang tokoh yang pada zaman itu disamakan sebagai seorang nabi seperti Nabi Yesaya, Yeremia, ataupun Nabi Yehezkel. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada pembacaan tadi kita melihat dari ayat 1 sampai dengan ayat 10 bahwa Raja Darius mengangkat sekitar 120 wakil-wakil kerajaan, dan kemudian ada 3 pejabat tinggi, di mana 120 wakil-wakil kerajaan ini yang ditempatkan di seluruh wilayah kerajaannya itu bertanggung jawab penuh pada ketiga pejabat tinggi yang diangkat raja, dan salah satunya adalah Daniel. Daniel ini ternyata membawa ancaman bagi para pejabat-pejabat yang lain, yang dimana sebelum-sebelumnya mereka selalu melakukan hal-hal yang merugikan raja, korupsi, mereka mengambil untung atas jabatan yang raja berikan kepada mereka. Dan ketika Daniel ada bersama-sama, diangkat bersama-sama dengan mereka, itu merupakan suatu ancaman besar, karena Daniel adalah orang yang jujur, orang yang tidak pernah mengambil keuntungan dari jabatan yang dipercayakan Raja Darius padanya, karena dia adalah orang yang taat kepada Tuhan Yesus, kepada Allah Bapa. Dalam menjalankan tugasnya, Raja mendapatkan bahwa Daniel masih yang terbaik dibandingkan pada pejabat-pejabat tinggi yang ada. Dan Raja bermaksud untuk menempatkan Daniel di bawahnya langsung sebagai penguasa atas seluruh kerajaannya. Jadi pejabat-pejabat tinggi itu pun nanti bertanggung jawab kepada Daniel. Karena apa? Karena Daniel adalah pejabat yang bersih dan tidak bercela. Dan dengan jabatan yang tinggi dan kepandaiannya, Raja percaya bahwa Daniel bisa melakukan atau menjalankan kepercayaan yang Raja berikan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal inilah yang membuat para pejabat tinggi semakin cemburu, karena faktanya bahwa Daniel ini hanyalah seorang buangan dari Yehuda. Dia bukan asli penduduk dari kerajaan itu. Asli tidak dapat kedudukan yang tinggi dalam pemerintahan, orang buangan mendapat kedudukan yang tinggi dalam pemerintahan. Itulah menjadi kecemburuan bagi pejabat-pejabat tinggi lainnya yang merupakan orang asli di dalam kerajaan tersebut. Maka pejabat-pejabat tinggi itu pun bermufakat seperti dalam pembacaan tadi untuk mengeluarkan penetapan perihal larangan beribadah. Bapak Ibu, pemuda-pemudi, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di sini sangat menarik. Mereka mencari kesalahan Daniel sampai sekecil-kecil, sedetail-detail pun tidak pernah dapat. Karena apa? Daniel sangat taat kepada Tuhan Yesus. Sehingga hal yang terakhir yang mereka akan menjatuhkan Daniel dalam hal ketaatannya itulah
yang akan mereka pakai untuk menjatuhkan Daniel. Sama seperti kita pada saat ini, ketika kita taat kepada Tuhan Yesus, iblis tidak akan senang. Dan bisa jadi ketaatan itu iblis akan pakai untuk menjatuhkan kita. Lewat iblis punya cara buat kita sehingga kita merasa kita taat, kita selalu beribadah, kita tidak pernah alpa dalam satu ibadah persekutuan apapun, sehingga iblis bisa saja merasuk dan iblis menghasut kita supaya kita sombong iman, supaya kalau ada orang yang jarang masuk terus salah, kita langsung menghakimi tanpa melihat kenapa sampai dia tidak bisa ada dalam ibadah di setiap saat ibadah. Begitu juga dengan Daniel. Tetapi Daniel tidak pernah tergoda untuk jatuh ke tangan iblis. Daniel tetap ada menyembah Tuhan Yesus. Ketika penetapan raja atau larangan beribadah itu ditetapkan raja menjadi suatu aturan yang raja pun sendiri tidak bisa mencabutnya, Daniel menerima itu dengan tidak berbantah-bantah, tidak bertanya kepada raja, tidak protes. Pada ayat 11 dikatakan bahwa Daniel menghadapi peraturan itu yang dikeluarkan oleh raja, dan dia melakukan ibadahnya yang tadinya terang-terangan dia melakukannya itu secara diam-diam. Dia masuk dalam ruang khusus di rumahnya di tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem, seperti arah kiblat dalam tradisi Yahudi. Ia berlutut dan berdoa serta memuji Allah. Ia lakukan 3 kali sehari. Daniel tidak melarikan diri dari tanggung jawabnya, dari tugas dan tanggung jawab yang raja berikan kepadanya, tetapi juga dia tidak pernah berhenti untuk menyembah, memuji dan besarkan nama Tuhan, walaupun dengan cara yang berbeda. Tuhan selalu memberikan hikmat untuk Daniel. Ketika Daniel rindu untuk selalu bergaul erat dengan Tuhan, begitu juga dengan kita. Ketika kita rindu untuk selalu bergaul erat dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberi jalan keluar untuk kita ada dalam suatu persekutuan ibadah. Kita ada dalam mempersiapkan diri kita secara khusus untuk Tuhan. Di tengah-tengah kita punya kesibukan kerja, di tengah-tengah kita punya kesibukan keluarga. Kalau kita mau benar-benar rindu untuk bersama-sama bersekutu dengan Tuhan, pasti Tuhan akan buka jalan seperti Tuhan buka jalan kepada Daniel. Pada ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-19 dikatakan bahwa Daniel yang tetap menjaga kehidupan ibadahnya dipantau terus oleh pejabat tinggi yang mau menjatuhkan dia dan kemudian mengadukan dia kepada raja. Tindakan para petinggi ini adalah juga perangkap bagi raja untuk tidak membela apalagi menyelamatkan Daniel. Karena Raja Darius, oleh karena Daniel melakukan segala sesuatu dengan ketulusan hati dan bertanggung jawab, dan Daniel taat pada Tuhan, dia menjadi contoh yang selalu diikuti oleh Raja Darius secara tidak langsung. Dan secara tidak langsung Raja Darius menjadi sayang kepada Daniel. Itu semua karena perbuatan Tuhan. Ketika kita selalu taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan orang-orang di samping kita untuk tetap membela kita, tetap menyayangi kita, walaupun memang kita pasti ada dalam tantangan hidup. Begitupun Raja Darius yang terkenal suka menolong dan membela Daniel, dijebak oleh para petinggi-petinggi yang lain dalam suatu surat yang tidak bisa dicabut, walaupun Raja Darius sendiri yang menetapkan, dia tidak akan bisa mencabut surat itu. Kemudian Raja Darius setelah dilaporkan bahwa Daniel menyembah Tuhan selain menyembah Raja Darius, maka peraturan itu dianggap dilanggar oleh Daniel dan Daniel harus dihukum. Satu hal yang
menghibur Daniel adalah bahwa Allah disembah Daniel pasti menyelamatkan Daniel. Itu yang diyakini Daniel. Dan itu pun yang menjadi keyakinan secara tidak langsung kepada raja yang tadinya tidak mengenal Allah Daniel itu siapa. Dengan sendirinya ada harapan untuk raja, sehingga raja mengatakan pada ayat yang ke-17 di dalam firman Tuhan, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Secara tidak langsung Raja Darius telah mengakui bahwa Allah yang Daniel sembah adalah Allah yang maha kuasa. Dan itu semua berkat tuntunan tangan kasih Tuhan terhadap Daniel di dalam hidupnya yang selalu menunjukkan kasih Kristus di tengah-tengah pekerjaannya sebagai pejabat, sehingga bisa membawa dampak yang positif bagi raja untuk meyakini dan mempercayai bahwa Allah yang Daniel sembah adalah Allah yang berkuasa. Pada ayat yang ke-20 sampai 25 diceritakan bahwa raja itu tidak tenang hatinya pada saat dia sudah mengeluarkan keputusan untuk memasukkan Daniel dan memerintahkan pengawal-pengawal membuang Daniel ke gua singa. Raja gelisah sehingga dia pun tidak mau dihibur. Dia pun menunjukkan simpatiknya kepada Daniel walaupun Daniel tidak melihat. Dia berpuasa, dia tetap sendiri tidak mau ada dalam kesenangan, dia berpuasa dan pasti pada saat itu pasti juga dia bermohon pada Allahnya Daniel untuk menyelamatkan Daniel. Dan Daniel tidak tahu raja sekarang ada buat apa, raja apakah raja gembira, sedih, tidak tahu. Tapi raja benar-benar menunjukkan rasa sayangnya kepada Daniel walaupun Daniel tidak lihat. Begitu juga kita sebagai umat-umat Tuhan. Kalau kita buat sesuatu dengan tulus, walaupun orang lain tidak lihat, kita buat saja. Karena Tuhan pasti melihat apa yang kita lakukan. Tidak perlu kita lakukan untuk orang lain lihat, lalu orang lain bilang, dia boleh. Oh, dia ini boleh baik. Oh, dia ini boleh bijaksana. Oh, dia ini boleh pintar. Lalu kita punya nama naik. Yang Raja Darius lakukan di sini, walaupun Daniel tidak melihat, tapi kasih sayangnya terhadap Daniel dia tunjukkan dengan cara simpatik, dengan cara tidak bersenang-senang, dengan cara menyendiri dan berpuasa, dan pasti dia memohon kepada Allahnya Daniel untuk menyelamatkan Daniel. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika pagi-pagi benar Raja Darius buru-buru lari ke gua singa. Lalu kemudian dia memanggil Daniel. Lalu Daniel bersuara dan kata Daniel pada ayat yang ke-22 dan sampai 23, lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut-mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku, ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Terbukti ketika kita melakukan atau melaksanakan perintah Tuhan dalam kita punya hidup, walaupun manusia mungkin tidak bisa membela kita, tapi Tuhan Yesus ada untuk membela kita, dan kita tidak akan pernah binasa. Walaupun mungkin ketidakadilan manusia, ketidakadilan dunia selalu kita rasakan, tetapi Tuhan Yesus juga akan menurunkan keadilan dari sorga untuk kita. Ada 3 tokoh yang kita catat pada saat hari ini. Yang pertama Daniel, kedua Raja Darius, dan ketiga petinggi-petinggi atau pejabat-pejabat tinggi yang mencoba atau melakukan perangkap untuk menjatuhkan Daniel. Tinggal kita sebagai manusia, sebagai umat Tuhan,
di zaman sekarang ini, mana yang mau kita ikuti? Kita mau menjadi petinggi-petinggi yang mau menjatuhkan Daniel? Maukah kita terus ada di dalam jebakan-jebakan iblis yang membuat kita iri hati, yang membuat kita benci, dendam terhadap sesama kita, sehingga kita berusaha untuk bisa menjatuhkannya? Atau kita seperti Raja Darius yang tidak sungguh-sungguh mengenal Allah, sehingga mudah dijebak oleh kekuasaan kita sendiri, mudah dijebak oleh karena kesalahan kita sendiri? Ataukah kita mau menjadi Daniel? Apapun resikonya, kita harus mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Kita harus menjalankan apa yang Tuhan mau, dan kita harus selalu bersekutu kepada Tuhan, selalu bersekutu dengan Tuhan, karena itu memang kewajiban kita, di mana kita setiap harinya sudah diberi kuasa Tuhan lewat napas hidup menikmati dengan gratis kehidupan ini. Maka wajib untuk kita seperti Daniel, selalu menyerahkan tubuh, jiwa, dan rohnya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Mana yang mau kita pilih? Semua tergantung pada pilihan kita masing-masing, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Hendaklah kita memilih, jangan dengan jawaban dari mulut saja atau dari hati saja, tetapi dari kelakuan kita, untuk bisa mulai saat ini merubah diri kita dengan tuntunan Roh Allah yang kudus menjadi seperti Daniel. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.